Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi fikih kelas 7 semester genap pada bab mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat fardu, yaitu sholat jamak, qashar dan jamak qashar. Kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu menganalisis ketentuan sholat jamak dan qashar. Untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe video ini agar Anda bisa mengikuti video-video yang kami sampaikan. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A. Sholat jamak. 1. Pengertian jamak. Secara bahasa bahwa jamak artinya adalah mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah, sholat jamak ialah mengumpulkan dua sholat fardu yang dilakukan secara berurutan dalam satu waktu. 2. Syarat diperbolehkannya menjamak sholat. Diperbolehkannya menjamak sholat dengan ketentuan yaitu dalam kondisi hujan yang deras, turunnya salju, dan cuaca yang sangat dingin juga termasuk syarat diperbolehkannya menjamak dua sholat fardu. Tetapi hukum boleh hanya berlaku pada jamak takdim, tidak diperbolehkan untuk menjamak takhir. Selain itu, hukum boleh juga bagi umat Islam yang melaksanakan sholatnya di masjid secara berjamaah, tidak di rumah masing-masing. 3. Dasar hukum sholat jamak. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW pernah menjamak sholat duhur dengan asar serta maghrib dengan isya di Madinah, bukan karena hujan atau ketakutan. Lalu ditanyakan orang kepada Ibnu Abbas, kenapa Nabi SAW berbuat begitu? Ujarnya, maksudnya ialah agar beliau tidak menyusahkan umatnya. Dalam hadis lain juga disebutkan yang artinya sesungguhnya Nabi SAW menjamak sholat maghrib dengan isya di malam turun hujan. Berikutnya adalah syarat sholat jamak. Syarat sholat jamak adalah 1. Sedang bepergian atau musafir. 2. Sedang sakit. 3. Karena ada hujan yang lebat. 4. Karena takut penganiayaan orang kafir. 5. Harus sesuai dengan pasangan sholat. Yang dimaksud dengan pasangan sholat adalah harus sesuai pasangan sholatnya, yaitu sholat duhur berpasangan dengan sholat asar dan sholat maghrib berpasangan dengan sholat isya. Macam-macam sholat jamak ada dua, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan pada satu waktu dan mengerjakannya pada sholat yang pertama. Contoh, sholat duhur dengan sholat asar. Sholat asar dilakukan di waktu duhur, atau melaksanakan sholat maghrib dengan sholat isya. Sholat isya dilaksanakan di waktu maghrib. Yang kedua adalah sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir ialah mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan pada satu waktu dan mengerjakannya pada sholat yang kedua. Contoh, pelaksanaan sholat duhur dengan sholat asar. Sholat duhur dilaksanakan di waktu asar, atau melaksanakan sholat maghrib dengan sholat isya. Sholat maghrib dilakukan di waktu isya. Yang keempat adalah tata cara pelaksanaan sholat jamak. Yang pertama adalah sholat jamak takdim. Tata cara pelaksanaannya adalah 1. Berniat untuk menjamak takdim
ketika sholat yang pertama sudah memasuki waktunya. Misal, sudah memasuki sholat duhur ketika akan menjamak dengan sholat asar. Niatnya adalah usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at taqdimi lillahi ta'ala. Kemudian untuk sholat jamak takhir, tata cara pelaksanaannya adalah niat untuk mengakhirkan pelaksanaan sholat jamak sebelum waktu sholat pertama berakhir, meskipun ukuran waktu yang tersisa sepadan dengan 1 rakaat. Contoh, jamak takhir sholat duhur dan asar. Niatnya sebagai berikut: usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takhiri lillahi ta'ala. Kemudian tata cara sholat jamak takdim yang kedua, tertib, yang berarti harus dimulai dari sholat yang pertama yang telah memasuki waktunya. 3. Bersambung, yaitu berurutan dengan tidak terpisah antara 2 sholat yang dijamak oleh waktu yang panjang. Waktu jeda antara 2 sholat paling lama sama dengan membaca iqamah. 4. Perjalanan atau bepergian belum sampai pada tempat yang dituju. 5. Pada saat melaksanakan sholat jamak masih ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan 2 sholat. 6. Meyakini syarat sah dan rukun sholat yang pertama telah dipenuhi. Niat menjamak baik dalam bentuk takdim maupun jamak takhir harus dilakukan pada sholat yang pertama. Kita tidak diperbolehkan berniat menjamak takhir sholat duhur dan asar di waktu pelaksanaan sholat asar. Juga menjadi perkara yang harus diperhatikan adalah waktu lamanya bepergian. Ketika hendak menjamak sholat duhur dan asar dengan jamak takhir, ternyata waktu duhur belum habis ketika sudah sampai di tujuan. Dalam kasus ini kita tidak boleh melaksanakan jamak takhir. Contoh, kita pergi ke Jakarta, naik pesawat terbang pukul 12.15 berangkat dan sampai di tujuan pada pukul 13.30. Maka dalam pelaksanaan ini masih ada waktu sholat duhur, maka tidak diperbolehkan untuk menjamak. B. Sholat qashar. Mari kita perhatikan apa itu qashar. Pengertian sholat qashar adalah meringkas atau memendekkan. Sholat qashar secara istilah adalah melaksanakan sholat fardu dengan cara meringkas jumlah rokaatnya dari 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Dengan demikian, sholat yang dapat diqashar ialah sholat duhur, asar, dan isya. Sholat maghrib tetap dilaksanakan 3 rokaat dan subuh tetap dilaksanakan 2 rakaat. Disyariatkan mengqashar sholat termasuk adalah rukhsah atau keringanan di dalam ibadah. 2. Syarat diperbolehkannya sholat qashar. Diperbolehkan mengqashar sholat jika terpenuhi syarat-syarat berikut. 1. Tujuan bepergian untuk keperluan yang wajib, disunahkan dan diperbolehkan atau mubah. 2. Jarak tempuh bepergian adalah 48 mil Hasyimiyah, ukuran yang berlaku pada masa dinasti Bani Umayyah. Jika dihitung dengan waktu jarak tempuh diperkirakan memakan waktu sehari semalam atau 24 jam. 2. Syarat diperbolehkannya sholat qashar. Diperbolehkan mengqashar sholat jika terpenuhi syarat-syarat berikut. Ada beberapa pendapat tentang jarak tempuh dalam hitungan modern pada saat ini. A. Jarak 80,64 km atau 80 km lebih 640 meter. Atau pendapat kedua yaitu 88,74 km. Pendapat yang ketiga 96 km. Pendapat keempat 94,5 km. Pendapat kelima menurut mayoritas ulama adalah 119,9 atau 12 km. 3.
Hukum boleh mengqashar ketika telah keluar dari wilayah administratifnya. 4. Sholat yang diqashar bukan sholat yang berstatus hutang atau qadha, tetapi harus sholat pada waktunya atau ada. 5. Berniat mengqashar sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat harus tetap terjaga hingga selesai sholat. Ketika di tengah ragu apakah qashar atau sholat sempurna, maka wajib menyempurnakan sholatnya dengan tidak perlu membatalkan terlebih dahulu. 6. Jika dilaksanakan secara berjamaah, dianjurkan tidak bermakmum kepada imam yang sholat tanpa qashar. 7. Mengetahui syarat-syarat mengqashar sholat bukan hanya sekedar ikut-ikutan. 8. Meyakini masih belum sampai pada tujuan. Bila ragu atau yakin bahwa tempat tujuan telah sampai, hanya belum menemukan alamat pastinya, maka harus menyempurnakan jumlah rokaatnya. 9. Daerah yang menjadi tempat tujuan adalah jelas. 3. Dasar hukum sholat qashar. Di dalam surat An-Nisa ayat 101 yang artinya, dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholat kalian. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat di atas merupakan dasar hukum bolehnya melaksanakan sholat qashar. Hukum boleh karena ada sebab yang melatar belakanginya. Ketika sedang dalam pertempuran, sebab diperbolehkannya adalah potensi munculnya serangan tiba-tiba dari pihak musuh, sehingga menyebabkan rasa was-was, khawatir, dan ketakutan. Syarat sholat qashar. 1. Sedang bepergian jauh dan sekurang-kurangnya berjarak 80,64 km. 2. Menyatakan niat sholat qashar pada takbiratul ihram. 3. Karena sakit parah. 4. Tidak bermakmum kepada orang yang bukan musafir, yang tidak mengerjakan sholat qashar. 5. Perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat. Berikutnya adalah pengertian sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah mengerjakan 2 sholat fardu dalam satu waktu, sekaligus meringkas rokaatnya yang 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Misalnya, sholat zuhur 2 rokaat dan sholat asar juga 2 rokaat yang dikerjakan dalam waktu zuhur atau dalam waktu asar. Karena demikian, maka ada istilah dalam ilmu fikih yaitu jamak takdim qashar atau jamak takhir qashar. Contoh jamak takdim qashar adalah sholat asar 2 rokaat dikerjakan di dalam waktu zuhur bersama dengan sholat zuhur. Contoh sholat jamak takhir qashar adalah sholat zuhur 2 rokaat dikerjakan di waktu asar. Untuk sholat yang boleh diqashar hanya ada 3 macam, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Boleh melaksanakan sholat dengan jamak qashar bagi orang yang bepergian dengan jarak kurang lebih 120 km. Selain itu, masing-masing sholat yang hendak dijamak qashar adalah yang berjumlah 4 rokaat. Oleh karena itu, sholat yang dapat dilakukan dengan cara jamak qashar hanya sholat zuhur dan asar dalam keadaan bepergian. Tata cara sholat jamak qashar, perkara yang membedakan hanya terletak pada niat melaksanakan sholat. 1. Niat sholat jamak qashar, sholat zuhur dan sholat asar dengan jamak takdim. Niatnya adalah usolli fardhu dhuhri qashran majmu'an ma'al asri jam'at takdimi makmuman lillahi ta'ala. Kemudian untuk niat asarnya adalah usolli fardhul asri qashran majmu'an ma'al dhuhri jam'at takdimi makmuman lillahi ta'ala. Sekarang adalah niat sholat zuhur qashar yang dilakukan dengan jamak takhir. Niatnya usolli fardhu dhuhri qashran majmu'an ma'al asri jam'at takhiri makmuman lillahi ta'ala.
Kemudian niat jamak takhir qashar asar dengan zuhur. Niat sholat asar, usolli fardul asri qashran majmu'an ma'al zuhri jam'at takhiri makmuman lillahi ta'ala. Niat sholat jamak takdim maghrib. Niatnya usolli fardul maghribi thalatha raka'atin majmu'an ma'al isya'i jam'at takdimi makmuman lillahi ta'ala. Kemudian untuk niat sholat isya-nya adalah usolli fardul isya'i raka'ataini qashran majmu'an ma'al maghribi jam'at takdimi makmuman lillahi ta'ala. Niat sholat jamak takhir, sholat maghrib dilaksanakan di waktu isya. Niatnya adalah usolli fardul maghribi thalatha raka'atin majmu'an ma'al isya'i jam'at takhiri makmuman lillahi ta'ala. Niat sholat isya-nya adalah usolli fardul isya'i raka'ataini qashran majmu'an ma'al maghribi jam'at takhiri makmuman lillahi ta'ala. Terakhir adalah hikmah pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Maka hikmah yang pertama adalah kita harus belajar bersyukur melalui sholat jamak dan qashar. Allah adalah zat yang selalu memberi kemudahan kepada hamba-hambanya untuk menjalankan perintah-perintahnya. Manusia merupakan makhluk yang lemah dan terbatas kemampuannya di sisinya. Oleh karena keterbatasan tersebut, Allah selalu memberikan jalan keluar atas apa yang dialami oleh manusia dalam kehidupannya di muka bumi ini. Kemudian yang kedua adalah bersyukur secara sosial. Demikian materi fikih kelas 7 pelaksanaan sholat jamak qashar dan jamak qashar. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.